Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Hasanuddin pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi yaitu Prioritizing Key Internal Strategic Factors for Long-Term Competitiveness of Medium-Sized Shipyards using the DEMATEL and ANP methods. Menentukan prioritas faktor strategis internal galangan kapal menengah. Presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Hadijah Eka Yulianti, Nurse Hasmiati, Nurse Natalia Mabel, dan Nurse Nindya Febriani Putri. Baik, industri galangan kapal menengah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing jangka panjang di tengah persaingan global. Presentasi ini membahas faktor strategis internal utama yang dapat memperkuat posisi galangan kapal domestik berdasarkan penelitian terkini dan metode ilmiah. Latar belakang penelitian ini adalah tantangan industri galangan kapal. Perubahan global. Industri galangan kapal dunia mengalami perubahan teknologi dan persaingan yang kompleks, di mana seperti negara Korea Selatan dan Jepang bertahan melalui inovasi dalam mempertahankan industri galangan kapal tersebut. Adapun posisi Indonesia, galangan kapal menengah di Indonesia masih berjuang menghadapi tekanan dari pemain global dan regional, sehingga perlu strategi internal yang tepat untuk bertahan dan berkembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Peningkatan daya saing, yaitu bagaimana galangan kapal menengah dapat meningkatkan daya saing jangka panjang melalui pemilihan faktor strategis internal yang tepat. Yang kedua adalah hubungan antar faktor. Apa hubungan antara faktor-faktor strategis tersebut? Dan yang ketiga adalah penyusunan prioritas. Bagaimana cara menyusun prioritas faktor internal yang paling berpengaruh? Tujuan dan metode penelitian dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, penentuan faktor, yaitu menentukan faktor strategis internal yang paling relevan terhadap daya saing galangan kapal. Yang kedua adalah analisis hubungan, yaitu menganalisis hubungan antara faktor strategis. Yang ketiga adalah prioritas ilmiah, yaitu menetapkan prioritas faktor berdasarkan bobot kepentingan dengan metode ilmiah. Berikut adalah metode DEMATEL dan ANP. Sampel ahli. 4 ahli galangan kapal menengah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Yang kedua, ANP menghitung bobot prioritas masing-masing faktor. Dan yang ketiga, kuesioner Likert atau pengumpulan data menggunakan skala liter. Lalu yang terakhir adalah DEMATEL, mengevaluasi hubungan kausal antar faktor. Hasil utama, faktor strategis dan prioritas. Faktor utama yang pertama adalah teknologi proses, manajemen galangan kapal, jaringan bisnis. Yang kedua adalah faktor prioritas, terdiri dari jaringan bisnis BN, manajemen produksi BRM, waktu pengiriman DT, jaminan kualitas QA, dan harga BL. Teknologi proses. Penggerak utama yang berdampak besar pada efisiensi, kualitas, dan daya saing jangka panjang. Implikasi manajerial dan kaitan kesehatan. Yang pertama, manajemen teknologi. Penting mengelola teknologi proses secara strategis. Yang kedua, kemitraan bisnis, meningkatkan jaringan dan kolaborasi untuk daya saing. Yang ketiga adalah kemampuan manajerial. Pengaturan jadwal tenaga kerja dan pengadaan bahan sangat berpengaruh. Yang terakhir adalah konteks rumah sakit. Manajemen sumber daya, inovasi teknologi, dan kemitraan juga penting di bidang kesehatan. Kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen strategi, kunci keberhasilan jangka panjang organisasi. Yang kedua, teknologi tepat. Pemanfaatan teknologi proses secara optimal. Yang ketiga adalah keputusan ilmiah. Metode DEMATEL dan ANP membantu penentuan prioritas yang berdampak besar. Keberhasilan galangan kapal dan organisasi lain sangat ditentukan oleh pengelolaan strategi dan pemilihan teknologi yang tepat. Penggunaan metode ilmiah memungkinkan manajer mengambil keputusan yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, perbandingan studi. Strategi di industri galangan kapal ada berbagai
perbandingan studi yang dilakukan yaitu Mustajib et al. 2025 dengan desain dan sampelnya yaitu MCDM galangan kapal menengah. Temuan utama jaringan berbisnis teknologi proses manajemen galangan. Dan bagaimana dengan strategi yaitu prioritas teknologi proses dan manajemen. Selanjutnya Ma'ruf et al. 2024 desain dan sampel yaitu MCDM pengambilan keputusan. Temuan utamanya adalah fokus jaringan bisnis dan investasi teknologi. Yang selanjutnya strateginya yaitu teknologi proses dan manajemen. Selanjutnya Gavales et al. 2023 desain sampelnya itu AHP industri Eropa. Dengan temuan utama adalah kualitas, biaya, waktu, dan fleksibilitas. Sedangkan strateginya yaitu evaluasi produktivitas dan kualitas. Dan yang terakhir yaitu Heng et al. 2024 dengan desain dan sampel yaitu komparatif internasional. Temuan utamanya adalah inovasi dan kebijakan pemerintah. Sedangkan strategi yang dilakukan adalah inovasi dan kemitraan. Nah, bagaimana dengan hierarki strategi dari perusahaan yang pertama itu corporate strategi, visi jangka panjang dan alokasi sumber daya. Yang kedua bisnis strategi, keunggulan kompetitif di pasar tertentu. Yang ketiga fungsional strategi, eksekusi operasional pada fungsi spesifik. Yang terakhir yaitu manufacturing management dengan pengelolaan input output produksi. Nah, struktur bertingkat ini juga relevan untuk sektor kesehatan seperti rumah sakit yang membutuhkan strategi dari tingkat corporate. Nah, bagaimana dengan implikasi dan aplikasi di dunia kesehatan? Yang pertama yaitu manajemen sumber daya dengan efisiensi pengelolaan tenaga medis dan fasilitas meningkatkan daya saing rumah sakit. Dan yang kedua dengan teknologi dan inovasi. Adopsi teknologi medis dan sistem informasi memperkuat kualitas layanan. Dan yang ketiga, bagaimana kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama dengan penyedia teknologi, lembaga pendidikan, dan farmasi memperluas keunggulan kompetitif. Nah, penerapan konsep faktor internal dan eksternal di dunia kesehatan, adaptasi model galangan kapal. Faktor internalnya yaitu teknologi proses, manajemen rumah sakit, efisiensi pengelolaan jadwal dan sumber daya staf, berpengaruh pada kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Kinerja produksi, tingkat kesembuhan, waktu pemulihan, dan kepuasan pasien mencerminkan kinerja rumah sakit dan memengaruhi reputasi serta daya saing. Yang keempat, permintaan pasien, jenis dan tingkat permintaan layanan, yaitu rawat inap, bedah, konsultasi, mempengaruhi prioritas layanan rumah sakit. Dan yang kelima yaitu pasokan internal, keterbatasan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis memengaruhi kemampuan rumah sakit untuk memberikan perawatan secara berkualitas. Baik, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama penawaran harga layanan medis mempengaruhi daya saing rumah sakit. Yang kedua, lokasi rumah sakit mempengaruhi akses pasien, biaya, dan keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kebijakan kesehatan, regulasi pemerintah, pembiayaan asuransi, pengendalian harga obat mempengaruhi operasional rumah sakit. Yang keempat, persaingan pasar. Persaingan antar fasilitas kesehatan mempengaruhi strategi pemasaran dan kualitas layanan. Yang terakhir, persyaratan regulasi. Standar keselamatan pasien dan sertifikasi mempengaruhi operasional dan kualitas layanan. Selanjutnya, ada pun faktor eksternal lanjutan yang mempengaruhi industri kesehatan. Yang pertama ada kemajuan teknologi, seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan robotika bedah yang meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini mempengaruhi akses pasien dan investasi rumah sakit. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Yang keempat, faktor lingkungan. Ini juga sangat mempengaruhi permintaan layanan. Selanjutnya ada interaksi antara faktor internal dan eksternal. Manajemen rumah sakit efisiensi meningkatkan kinerja layanan dan mempengaruhi permintaan pasien. Selanjutnya kebijakan kesehatan dan harga layanan mempengaruhi harga kompetitif dan aksesibilitas layanan. Kesimpulannya, interaksi dinamis faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan layanan medis. Pemahaman ini esensial untuk strategi peningkatan kualitas dan daya saing rumah sakit. Itulah presentasi dari kelompok kami. Presentasi ini menyoroti faktor-faktor
strategi utama yang mempengaruhi daya saing industri galangan kapal dan adaptasinya di dunia kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.